Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto SPD, nomor peserta 200102441834. Saya adalah salah satu guru matematika pada SMP Negeri 1 Pelampang, sekaligus mahasiswa BPD dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 pada Universitas Mataram tahun 2023-2024. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan menyajikan video pembelajaran uji kinerja BPD dalam jabatan di bawah bimbingan dosen Ibu Dr. Laila Hayatul PD dan Guru Pamong Ibu Suharni SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baiklah sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah dulu kita mengawali dengan sama-sama membaca doa ya. Baik kepada anak kelas untuk bisa memberikan pembacaan kita. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, selanjutnya Pak ingin mengecek hadiran daripada kalian semua. Coba silakan kalian perhatikan sampai kiri kanan kalian apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk ke dalam ini. Ada yang tidak masuk? Ada Pak, ada tapi hilang. Baik, kalau gitu marilah kita sama-sama mendoakan buat teman kalian. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah SWT dapat masuk belajar seperti ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan naikkan buku segala pelengkapan sudah ya. Baik sekalian, pada kesempatan ini, teman kali ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan bangun ruang sisi lengkung ya, di mana subtemanya adalah menentukan luas permukaan tabung. Nah, namun sebelum kita masuk pada materinya sekalian, Pak ingin kembali mengingatkan kepada kalian atau bertanya kepada kalian terkait materi bangun datar yang sudah pernah kalian pelajari pada kelas 7 maupun kelas 8 dulu ya. Di antaranya yaitu persegi panjang dan lingkaran. Ya, coba siapa yang masih ingat terkait dengan rumus untuk mendapatkan luas persegi panjang? Pada Deklina. Rumus persegi panjang sama dengan panjang kali lebar Pak. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat Deklina. Iya, baik, sehingga silakan perhatikan tampilan slide depan. Pak langsung, itu rumus untuk mendapatkan luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, selanjutnya terkait masalah lingkaran. Siapa yang masih ingat terkait rumus untuk mendapatkan luas lingkaran? Ya, coba peran Effendi. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi luas lingkaran itu dapat dicari dengan rumus Pi kali R kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya masih dalam lingkaran. Terkait rumus untuk mendapatkan keliling lingkaran. Coba siapa yang masih ingat? Ya, coba pada Nasifah. Keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Iya, keliling lingkaran dapat dicari dengan 2 kali Pi kali R. Ya, tepuk tangan buat. Nah, di dalam lingkaran itu sendiri sekaliannya apa? Ada kita kenal istilah ada jari-jari, ada diameter seperti itu lagi ya.
Namun tadi di rumus untuk menentukan luas maupun keliling daripada lingkaran ada kita sudah menyebutkan pi, di mana pi itu sendiri merupakan perbandingan hasil daripada perbandingan antara keliling lingkaran terhadap diameternya. Siapa yang masih ingat terkait nilai daripada pi? Saya coba kepada Nadela. Nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Iya, nilai pi 22/7 atau 3,14. Baiklah sekalian, jadi terkait masalah materi pada persegi panjang maupun lingkaran ini sebagai dasar kita untuk menentukan materi pada pada menentukan luas permukaan tabung, sehingga di sana Pak sudah tampilkan rumus luas untuk menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Inti, Pak ingin mengajak kalian semua untuk bagaimana membangkitkan semangat dan motivasi kita. Pak ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama tepuk semangat ya. Ya, ikuti panduan Pak. Tepuk semangat. Semangat. Baik, bagus anak sekalian. Nah, terkait dengan mungkin manfaat kita mempelajari materi yang berkenaan dengan luas permukaan tabung ini, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, Pak, apa sih manfaat kita mempelajari luas permukaan tabung, Pak? Nah, jadi anak sekalian, dengan kita mempelajari luas permukaan tabung, misalnya ada suatu permasalahan, misalnya anggap di sini ada Dimas ya. Dimas ini misalnya ingin membuat suatu vas bunga, sementara dia tidak sempat pergi ke toko atau di pasar gitu untuk beli vas bunga, maka dia akan memanfaatkan misalnya apa yang ada di rumah, misalnya salah satunya gelas gitu, gelas yang berbentuk tabung. Nah, di sini Dimas supaya ini kelihatan lebih menarik, maka ditempel dengan kain hiasan atau kain yang warna-warni sehingga nampak lebih menarik. Nah, maka dalam hal ini Dimas perlu mengatakan berapa sih kebutuhan kain yang diperlukan untuk menempel permukaan gelas tersebut. Nah, ini merupakan salah satu manfaat kita mempelajari daripada luas permukaan tabung. Jadi seperti itu sekalian ya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut kepada materi, Pak ingin mengajak kalian untuk memperhatikan terlebih dahulu slide di depan itu ya, yaitu yang berkenaan dengan jaring-jaring tabung, di mana yang nanti akan bermanfaat untuk melanjutkan kita materi ini. Silakan diperhatikan di depan. Nah, baiklah sekalian. Jadi di depan itu ada gambar tabung ya. Di mana tabung ini kita akan menggunting di bagian tutupnya, kemudian kita gunting bagian alas, kemudian kita gunting juga bagian selimut. Sehingga kita nanti buka menjadi suatu bidang datar yang bisa kita tentukan luas permukaannya. Perhatikan di depan. Pertama kita gunting tutupnya hingga seperti ini, kita buka ya, seperti itu. Kemudian kita buka, gunting lagi alasnya. Selanjutnya kita gunting selimutnya dan kita bentangkan, maka jadilah di situ jaring-jaring tabung. Kemudian amati kembali di lingkaran tutupnya, ada garis tebal sana, di mana kita buka keliling lingkaran itu dan kita bentangkan. Nah, coba perhatikan. Dari keliling lingkaran itu apabila kita bentangkan pas sama panjangnya dengan panjang persegi panjang pada selimut tabung. Nah, inilah anak sekalian terkait dengan jaring-jaring tabung yang biasa kita jadikan suatu dasar untuk materi ini. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Adapun tujuan pelajaran kita
Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan kontekstual dan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi, diharapkan pertama, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dengan tepat. Nah, ini tujuan pelajaran kita yang pertama ya. Artinya nanti kita dalam pelajaran ini nanti kita dapat mungkin harus kita memahami apa itu rumus untuk menentukan permukaan tabung. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan benar. Inilah tujuan pelajaran kedua yang akan kita capai pada kesempatan ini, di mana nanti ada penyajian soal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita selesaikan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, baiklah sekalian, adapun soal yang akan kita tentukan di sini nanti itu orientasi pada masalah yang sudah Pak tampilkan di depan. Misalnya ada suatu permasalahan gambar slide. Kira-kira menurut kalian itu gambar apakah itu? Coba siapa yang bisa? Ada Rina. Di sebelah kiri terlihat sebuah gelas yang masih polos. Ya, Terus di sebelah kanan ada gelas yang sudah dihiasi dengan berbagai macam warna agar terlihat cantik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, jadi seperti itu anak ya. Jadi di sana ada gelas polos yang masih utuh, kemudian sebelah kanannya itu adalah gelas dikasih kain warna-warni, yang dimana itu gelas itu berbentuk tabung yang akan ditempel. Maka soalnya, kita perhatikan soalnya Dimas akan membuat vas bunga dari 3 buah gelas. Jadi ingat ada 3 buah gelas ya. Agar lebih kelihatan, lebih menarik, maka Dimas akan menghiasnya dengan kain hiasan ya. Jika gelas-gelas tersebut ukurannya sama dan diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm, jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 20 cm, maka tentukanlah kebutuhan atau luas kain yang dibutuhkan Dimas untuk menghias ketiga gelas tersebut. Dan inilah soalnya yang harus kita carikan. Nanti silakan kalian jawab dalam bentuk RKPD yang akan bagikan. Baik, apakah kelompok kalian sudah siap? Ya, ingat tugas kelompok masing-masing yang selaku ketua kelompoknya, kemudian nanti yang mencatatnya, kemudian nanti juga yang bagian untuk menjadikan nanti di upload kita supaya kita tampilkan di slide di depan. Seperti tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan bagikan yang harus ada. Nah, baiklah sekalian, sebelum mulai kalian bekerja, marilah kita selingi dengan ice breaking. Tepuk semangat lagi sekali ya. Ya, Pak Pandu, tepuk semangat. Baiklah sekalian, silakan kerjakan RKPD sudah diberikan sesuai dengan singkat-singkat. Jangan lupa nanti begitu akhir tulis nama anggota kelompoknya. Pastikan kelompok 1 tadi mana kelompok 1? Katakan kelompok 2 siap, kelompok 3 kelompok 4 ya, silakan dikerjakan.
Bagaimana? Apakah belum bisa? Ya sudah. Kelompok berapa sudah? Dua. Yang lainnya belum? Ya waktunya habis 10 menit lagi ya. Untuk kita menyelesaikan catatan. Kelompok 3 sudah. Ya, baik sekalian, kalau memang sudah selesai, silakan tugasnya itu untuk di scan ya, scan kemudian kirim ke grup kita pakai cam scanner ya, supaya kita akan tampilkan di depan nanti tampil presentasi ya silakan Pak untuk masukkan ke grup kelas kita. Ya, baru satu yang masuk. Silakan kirim. Silakan kepada kelompok dua untuk bisa mempresentasikan masalah. Ya silakan Pak kelompok dua. Tadi atas nama siapa di sini? Nama anunya kelompok. Di bawah kan ya Pak? Atas nama siapa anunya? Enggak ada namanya Pak. Ini kelompok ini. Bisa Pak bukan dulu Pak itu yang mana? Yang ini ya? Ya, silakan duduk. Aduh dulu ya. Ya, silakan perkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Jadi yang pertama kita akan membaca kegiatan 1. Ya, silakan boleh dihadap ke depan itu sampai ya bisa kelihatan? Ya, tidak ya? Ya. Ya, langsung dari Menggambar jari-jari tabung. Nomor 1, alas tabung berupa bidang datar yang berbentuk lingkaran. Nomor 2, tutup tabung berupa bidang datar yang berbentuk lingkaran. Nomor 3, selimut tabung berupa bidang lengkung. Jika dibuka dan dilebarkan berbentuk persegi panjang. Nomor 4,
Berdasarkan jawaban nomor 1, 2, dan 3, dapat kita ketahui bahwa tabung tersusun dari 3 bangun datar. Rangkaian dari bidang datar ini disebut jari-jari tabung. Gambarlah jari-jari tabung paling 4 yang disediakan di bawah ini. Jadi ini adalah gambar dari persilakan. Ya, silakan dipersilakan kepada kelompok yang akan angkat tadi, kelompok 3. Silakan sekarang. Silakan kelompok 3, apa yang ingin ditanggapi? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya nomor 1, 2, dan 3 jawabannya sama dengan kelompok kami. Lalu gambarnya hanya terdapat pada lingkarannya saja. Kami lingkarannya terdapat yang paling atas di sebelah kiri dan yang paling bawah di sebelah kanan. Tapi kalau dianalisa lagi ternyata sama. Ya. Hanya di gambarnya saja. Terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang kita akan lanjut. Kelompok lain bersama. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Sama? Oke, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan kedua yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, silakan baca di sana. Yang keras. Kegiatan 2. Menentukan luas selimut dan luas permukaan tabung. Berdasarkan gambar jaring-jaring tabung pada kegiatan 1, dapat diketahui bahwa luas seluruh permukaan tabung atau luas sisi tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas alas ditambah luas tutup dan luas selimut. 1. Luas tutup tabung sama dengan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. 2. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan pi 2 pi R kali T sama dengan 2 pi RT. 3. Luas tabung sama dengan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Dari jawaban nomor 1, 2, dan 3 dapat dituliskan bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas lingkaran tambah luas lingkaran tambah luas selimut tabung sama dengan pi R kuadrat tambah pi R kuadrat tambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R kuadrat sama dengan 2 pi RT sama dengan 2 pi R kali R tambah T. Kesimpulan, luas selimut tabung dapat ditentukan dengan rumus 2 pi RT. 2. Luas permukaan tabung dapat ditentukan dengan rumus 2 pi R kali R tambah T. Ya, Baik, kepada kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi kegiatan 2. Terkait hasil kerja kelompok 2, hasilnya ternyata sama saja, tetapi perbedaannya terletak di cara menjumlahkannya saja. Kalau kelompok 2 mendahulukan luas tutup, luas alas, baru luas selimut, sedangkan kelompok kita mendahulukan luas tutup, luas selimut, baru luas alas. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Apakah sudah? ya. Mana kelompok lain? Sama. Ya, beri aplaus dulu. Ya, lanjut ke nomor yang Sekarang kita ketiga. akan melanjutkan ke kegiatan ketiga yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, Saya keras. Dimas akan membuat formula dari 3 buah gelas. Agar lebih kelihatan menarik, maka Dimas akan menghiasnya dengan kain. Yang lainnya perhatiin. Jika gelas-gelas tersebut ukurannya sama dan diketahui jari-jari alatnya 7 cm dan tingginya 20 cm, maka tentukanlah kebutuhan atau luas kain yang dibutuhkan Dimas untuk menghias ketiga buah gelas tersebut. Diketahui jari-jari K adalah 7 cm, tinggi sama dengan 20 cm. Ditanya, luas kain hiasan yang diperlukan sama dengan titik-titik. Luas kain hiasan yang diperlukan sama dengan 3 kali luas permukaan tutup tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan luas permukaan tabung kurang luas tutup tabung.
luas permukaan tabung sama dengan 2 kali I kali R tambah T sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 tambah 20 sama dengan 2 kali 22 kali 27 sama dengan 44 kali 27 sama dengan 1188 cm. Luas tabung sama dengan IR berat sama dengan 22 per 7 kali 7 sama dengan 154 cm. Luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan luas permukaan tabung luas tabung Yang keras itu. sama dengan 1188 cm kurang Sentimeter kuadrat, jangan lupa kurang sentimeter. 154 cm kuadrat sama dengan 1034 cm kuadrat. Luas kain hiasan yang diperlukan sama dengan 3 kali luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan 3 kali 1034 cm kuadrat sama dengan 3102 cm kuadrat. Jadi luas kain hiasan yang dibutuhkan adalah 3102 cm kuadrat. Oke, dipersilakan kepada kelompok lain untuk mendekati. Ya, silakan tadi kelompok 1 untuk bisa menanggapi terkait hasil kerja kelompok 2. Silakan kelompok 1. Setelah kita amati, hasil kerja kelompok 2 dan hasil kerja kelompok kami sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan ya. Tidak ya, beda. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Sama juga, Pak. Sama. Nah, baik, kalau gitu silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas saran dan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kasih atas kelompok. Iya. Ya, bapak sekalian, setelah kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan tadi, maka tibalah kita di kegiatan penutup tenaga, di mana sebelum proses belajar kita akhiri, Pak ingin terlebih dahulu merefleksi atau mengecek bagaimana pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, dari proses belajar yang sudah kita lakukan, kira-kira apa saja atau hal-hal apa saja yang sudah kita pahami dan kita ketahui dari awal belajar hingga saat ini. Siapa yang bisa menyebutkan yang sudah kalian pelajari tadi? Saya coba kepada Anda Julhiji. Luas persegi panjang, Pak. Ya. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Ya, terkait masalah rumus untuk mendapatkan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya, tepuk tangan dulu Anda dulu. Selanjutnya, kira-kira apa lagi selain luas persegi panjang? Ya, coba kepada Anda Asdi. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Ya, terkait masalah luas lingkaran itu dapat dicari dengan pi kali r kuadrat. Ya, bagus. Selain hal apa lagi tadi sudah kita pelajari? Coba. Ya, coba kepada Anda Yayan. Lingkaran, Pak. Oh, terkait nilai lingkaran. Kira-kira apa itu? Lingkaran sama dengan 2 pi r, Pak. Ya, nilai lingkaran itu dapat dicari dengan 2 kali pi kali r. Kemudian terkait tujuan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa lagi tadi kira-kira? Coba ini. Terkait dengan luas selimut tabung, Pak. Ya, selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 pi r. Ya, luas selimut tabung itu dapat dicari dengan 2 kali pi kali r t kali t, gitu ya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Anda. Ya, ya. Selanjutnya apa lagi? Yang sudah, ya silakan kepada Anda Sita. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r kali r tambah t. Ya, terkait luas permukaan tabung yang menjadi tujuan pembelajaran kita di awal yang sudah kita paparkan di awal tadi, bahwa luas permukaan tabung dapat dicari dengan 2 kali pi kali r kali r tambah t. Nah, itulah sekalian. Begitu pula Pak juga dapat menyimpulkan dari pelajaran ini terkait dengan tujuan pembelajaran kedua, yaitu berkenaan dengan
di mana manfaat kita mempelajari luas permukaan tabung itu dapat kita menyelesaikan permasalahan seperti sudah kita bahas di soal kegiatan 3 di mana si Dimas memerlukan kain untuk menempel permukaan gelas hingga nampak menarik dijadikan sebagai vas bunga. Jadi seperti yang kita lihat sekalian. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, di akhir pelajaran ini beberapa hal yang dapat kita simpulkan di sana bahwa luas selimut tabung itu sama dengan 2 kali P kali R kali T. Kemudian luas permukaan tabung sama dengan 2 kali P kali R kali R tambah T. Jadi seperti itu sekalian ya. Kemudian PB tugas yang PB yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Materi terkait dengan kelanjutan daripada materi hari ini yaitu berkenaan dengan menentukan volume tabung ya. Silakan satu rumah kalian pelajari kembali materi yang sudah saya jelaskan untuk kita sebesar persepsi untuk kita materi pada pertemuan yang akan datang. Maka mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Marilah kita mengakhiri dengan sama-sama melakukan bacaan doa terlebih dahulu. Silakan kepada Anda Ketua untuk bisa memberikan bacaan doa. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap.